warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Fazebila. Saya pembicara pertama dari tim Pro. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Painan, Sumatera Barat. Baiklah, mosi kita kali ini adalah bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil atau tes akademik. Batasan kita pada kali ini adalah penerimaan mahasiswa baru yang dimaksud adalah penerimaan mahasiswa baru untuk universitas atau untuk perguruan tinggi. Talenta bawaan sendiri adalah bakat yang sudah dimiliki oleh seseorang. Bakat yang sudah dimiliki sejak lama, seperti bakat menari, bakat bernyanyi, bakat silat, dan lain-lain. Tujuan diadakannya tes talenta bawaan ini adalah agar universitas mendapatkan mahasiswa yang berkualitas. Seperti yang kita ketahui, penerimaan mahasiswa baru ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Jika biasanya universitas melakukan tes akademik untuk penerimaan mahasiswa barunya, maka sekarang dapat dilakukan tes talenta bawaan. Tes talenta bawaan ini dianggap lebih efektif karena bakat yang dimiliki oleh seseorang itu sudah ada di dalam dirinya sejak dari lama. Sedangkan jika menggunakan tes akademik itu akan membuat peluang besar untuk adanya kegiatan mencontek. Seperti yang kita ketahui, pada saat sekarang ini budaya mencontek sudah lazim dan sudah banyak. Bahkan cara-cara untuk mencontek pun sudah semakin modern dan semakin maju. Seperti mencontek dengan menggunakan kacamata James Bond yang menggunakan kamera. Ini sangatlah berbahaya untuk universitas, karena universitas yang mendapatkan mahasiswa dengan cara curang seperti ini, universitasnya tidak akan mempunyai mahasiswa yang berkualitas, malahan akan mempunyai mahasiswa yang memiliki sifat curang. Menurut Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 90 Tahun 2017, penerimaan mahasiswa baru sarjana pada perguruan tinggi negeri perlu disesuaikan. Jadi, jika biasanya perguruan tinggi tersebut menggunakan tes akademik untuk penerimaan mahasiswa barunya, maka boleh ia mengubahnya menjadi tes talenta bawaan. Karena dalam peraturan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan tersebut sudah jelas dikatakan bahwa proses penerimaan mahasiswa baru ini bisa disesuaikan caranya. Jadi bisa menggunakan tes talenta bawaan. Menggunakan tes talenta bawaan ini dapat mengurangi tingkat stres. Tingkat stres untuk mahasiswa itu mencapai 6,9 hingga 57,4%. Itu sangatlah tinggi. Jadi, jika menggunakan tes talenta bawaan, itu akan mengurangi tingkat stres untuk mahasiswa baru. Karena pada saat penerimaan mahasiswa baru dengan cara tes akademik, itu mahasiswa baru akan belajar dengan giat dan sekuat-kuatnya, hingga terkadang ia mengalami stres. Jadi, jika universitas melakukan tes talenta bawaan dalam penerimaan mahasiswa barunya, maka itu akan mengurangi tingkat stres. Dan selanjutnya, melakukan tes dengan cara tes akademik itu menggunakan banyak biaya dan alat-alatnya pun juga banyak. Jadi itu akan merugikan universitas itu sendiri karena biayanya itu mahal. Sedangkan jika ia menggunakan tes talenta bawaan, talenta yang dimiliki oleh mahasiswa barunya itu sudah ada dalam dirinya. Jadi universitas tidak perlu repot-repot lagi dalam penyediaan alat dan bahan. Seperti kalau tes akademik itu akan menggunakan komputer, kertas, pena, itu akan membutuhkan banyak biaya yang akan merugikan universitas. Jadi, jika bisa diminimalkan, kenapa harus dimaksimalkan? Dan selanjutnya, melakukan les juga mahal. Jika universitas menggunakan tes akademik, maka otomatis mahasiswa barunya itu akan melakukan les yang biaya lesnya itu tidak murah tapi mahal. Tetapi jika universitas melakukan penerimaan mahasiswa baru dengan cara talenta bawaan, maka itu
mahasiswa barunya tidak akan lagi perlu melakukan les-les yang mahal karena talenta yang dia miliki itu sudah ada dalam dirinya sendiri. Dan juga jika menggunakan tes dengan talenta bawaan itu akan mudah untuk menentukan jurusan karena talenta yang ia miliki itu tinggal ia kembangkan saja dengan jurusan yang akan ia ambil. Jika menggunakan tes akademik itu akan membuat bakat yang ia punya itu terpendam karena terkadang jurusan yang dia dapatkan tidak sesuai dengan apa bakat bawaan yang ia miliki. Jadi tes dengan talenta bawaan ini sangat menguntungkan karena mudah untuk menentukan jurusan. Bakat yang telah ia miliki ketika ia masuk jurusan yang sesuai dengan bakat itu, maka bakat itu tinggal dikembangkan. Sedangkan jika ia masuk ke dalam bakat yang tidak sesuai dengan dirinya, maka ia harus beradaptasi terlebih dahulu dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan itu juga dapat merugikan universitas itu sendiri. Jadi, di sini memang lebih baik universitas menggunakan cara penerimaan mahasiswa baru dengan cara tes talenta bawaan. Saran dari saya, tes talenta bawaan untuk penerimaan mahasiswa baru ini itu dilakukan untuk jurusan tertentu yang sesuai dengan bidang talentanya sendiri. Seperti talentanya menari, maka ia dimasukkan ke jurusan seni. Dan yang kedua, ia juga harus memiliki sertifikat tentang talenta yang ia miliki. Jadi talentanya itu tidak hanya menurut kata-katanya saja, tetapi talentanya itu juga harus ia perlihatkan kepada tim penyeleksi dari universitas tersebut, dan juga ia harus membawa bukti sertifikat yang ia miliki tentang lomba-lomba yang ia ikuti dengan talenta yang ia miliki. Sekian argumen dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.